Selamat bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Yusuf, Cirebon. Nah, tema hari ini adalah jangan takut dan percayalah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sudah siap semuanya? Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya bentuknya panggilan Tuhan, kami siap jadi utusan. Kini kami datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan Tuhan, kami siap jadi utusan. Kami siap jadi utusan. Kami siap jadi utusan. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, oh 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 oh. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hatiku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Sebelum kita mulai Bina Iman pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami setiap hari. Saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu dan belajar memahaminya dengan kakak pendamping dan keluarga kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah berdoa dengan bagus ya. Terima kasih juga Kak Audrey sudah memimpin doanya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Matius ayat 22 sampai 33 yang akan dibacakan oleh siapa ya? Oleh Kak Samantha. Sini Kak Samantha, kita akan mendengarkan bacaan dari firman Tuhan. Diambil dari Matius 22 ayat 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan yang mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Novi. Setelah itu, kita akan melihat kreativitas apa yang akan dibuat hari ini anak-anak yang akan dipimpin oleh Kak Lis. Sudah anak-anak siap? Dan jangan lupa anak-anak siapkan kertas korannya ya. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan Injil dari kitab apa tadi? Iya, dari kitab Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33, betul. Kita baca dulu judulnya ya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, dari judulnya sendiri sudah menarik ya. Coba, mari kita ikuti ceritanya lagi. Seperti apa ceritanya tadi? Waktu itu Yesus mau berdoa ya di atas bukit, kemudian memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dulu ke laut dengan perahu mereka, nanti Tuhan Yesus akan menyusul, begitu. Kemudian para murid pun menuruti apa kata Yesus. Nah, pergilah mereka ke tengah laut. Nah, tiba-tiba di tengah laut, perahu para murid terombang-ambing gelombang karena ada badai. Nah, para murid lihat merasa ketakutan ya, karena air lautnya tinggi, gelombangnya tinggi. Kemudian anginnya bertiup dengan kencang sekali. Para murid ketakutan, "Aduh, bagaimana ini? Kalau kapal kita karam bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan?" Nah, para murid semuanya bingung. Ketika itu pula lah mereka melihat ada seseorang yang berjalan di atas air. Nah, para murid pun terkejut dan takut gitu ya. Siapa itu? Kok ada orang berjalan di atas air? Wah, jangan-jangan hantu ya? Hantu ya, hantu. Nah, mereka ketakutan. Kemudian Yesus mendengar mereka ketakutan. Nah, orang itu adalah Tuhan Yesus ya, yang berjalan di atas air. Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kemudian Petrus yang mendengar menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Petrus berteriak. Nah, saat itu Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus melihat sekelilingnya air yang banyak, gelombangnya tinggi, anginnya kencang, Petrus pun merasa takut. Kemudian Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolong aku, selamatkan aku Tuhan." Begitu teriaknya ya. Kemudian Yesus pun datang dan menolong Petrus. Dia memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa bimbang?" Nah, setelah mereka berdua bertemu, mereka lalu naik ke perahu dan para murid berkata, "Sesungguhnya engkau ini anak Allah." Nah, begitu ceritanya adik-adik. Maka
Kita belajar dari Injil hari ini, kita belajar dari Petrus. Siapa yang pernah bingung dan bimbang seperti Petrus? Pastinya semua pernah mengalami ya, seperti Kak Novi juga pernah mengalami bingung. Misalnya ketika ulangan ada soal yang tidak bisa dijawab, padahal sudah belajar. Kemudian sempat terbersit di pikiran kita, apakah saya mencontek teman saja ya supaya dapat ulangan yang bagus ya nilainya ya. Kemudian atau ketika di sebuah restoran, ketika kita ragu atau malu untuk membuat tanda salib, kan kalau dilihat orang banyak nanti ketahuan saya Katolik, ya, pengikutnya Tuhan Yesus. Atau ketika di rumah, seperti sekarang ini anak-anak sedang belajar di rumah, berkegiatan di rumah, sudah semua dilakukan, bingung mau apa lagi, minta mainan kepada orang tua, katanya, nanti ya nak, tunggu ya, gitu. Kemudian kita bingung, wah masak nanti mah, saya kan sudah bingung, sudah melakukan apa yang semua sudah saya lakukan, main ini itu sudah, belajar ini itu sudah, apalagi yang harus saya lakukan, saya butuh mainan baru. Nah tapi orang tua berkata nanti dulu, ya. Nah di sini kita diminta untuk percaya kepada Tuhan Yesus bahwa apapun yang terjadi di tengah ketakutan dan kebingungan kita, Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik. Misalnya ketika kita ulangan tidak bisa menjawab, ya kerjakan sesuai apa yang kita mampu. Nah, kita bisa belajar lagi dengan lebih teliti, giat di lain hari. Kita harus selalu percaya bahwa ketika kita melakukan yang benar, Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Dan ketika kita berada di sebuah tempat makan yang kita tidak perlu ragu menunjukkan bahwa kita adalah murid Yesus dengan membuat tanda salib. Dan ketika di rumah ya memang kita sebaiknya menuruti apa kata orang tua karena mereka adalah wakil dari Tuhan. Semoga hari ini anak-anak belajar dari Petrus supaya menjadi anak-anak yang senantiasa percaya kepada Allah. Begitu ya adik-adik. Oke, salam hari Minggu dari Kak Novi. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Yesus berjalan di atas air ya. Cerita kitab suci hari ini tentang Yesus berjalan di atas air. Sebelum Yesus berjalan di atas air itu, dia naik kapal bersama murid-muridnya. Nah, tadi ditanamkan bahwa kita harus percaya pada Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini kita mau membuat kreativitas dari kertas koran ya. Nanti kertas koran ini akan dibuat menjadi kapal ya. Bahannya hanya kertas koran saja ya. Kertas koran bekas pasti anak-anak punya di rumah ya. Nanti kertas koran ini kita potong, kan yang lembaran lebar itu kita potong jadi 2, lalu panjangkan, dilipat jadi 2, nah lalu dilipat jadi persegi panjang ya. Sudah dilipat jadi persegi panjang, lalu kita buka ada garisnya, garis tengah ya, lalu kita lipat segitiga ke kanan. Oke, ke garis tengah ya, lalu segitiga ke kiri. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita buka, yang atas kita turunin. Nih, turunin dulu. Tuh ya. Lalu dibalik lagi, yang belakang juga diturunin lagi. Up, jadi seperti topi sayang. Kalau sudah dibuka, jadikan, nah nih jadi seperti ini. Lalu dilipat lagi yang bawahnya yang bisa dibuka tadi, dilipat lagi ke atas segitiganya. Hap. Lalu belakangnya juga dibalik belakang. Hap. Lalu dibuka lagi. Hap. Nah, lalu ini ditarik, akan menjadi sebuah kapal yang dinaikin Tuhan Yesus. Lalu dirapikan sama anak-anak. Oke,
sudah jadi ya. Nanti jadi anak-anak melipat bentuk kapal yang dinaikin Tuhan Yesus. Oke? Pesannya Miss Liz, anak-anak harus yakin dan percaya sama Tuhan, selalu rajin berdoa. Oke, selamat berkreativitas. Tuhan memberkati. Nih, kapal kita sudah jadi ya. Lalu kita masukkan ke dalam air. Oke, kapal itu berjalan di air. Nah, seperti Tuhan Yesus juga berjalan di atas air. Untuk itu, anak-anak harus yakin dan percaya dan tidak boleh takut untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oke? Tuhan memberkati. Nah, adik-adik sudah selesai ya mengerjakan kreativitasnya. Nah, jangan lupa nih kakak-kakak mau menunggu hasilnya. Anak-anak harus upload ya di IG Bina Iman Anak Santo Yusuf Cirebon. Nanti supaya kakak-kakak bisa melihat hasilnya nih. Pasti bagus-bagus sekali. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita minta berkat kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Audris. Kakak Audris, ayo kita mau berdoa penutup. Gimana adik-adik, sekolah minggunya seru kan? Nah, sebelum kita pulang, mari kita meminta berkat pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus, Engkau sungguh Allah yang berbelas kasih, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih untuk Roh Penolong yang selalu membimbing kami menuju kehendak Bapa. Yesus, jauhkanlah kami dari rasa bimbang dan ragu saat menjadi pewarta kabar baik-Mu. Ajarlah kami untuk terus bertekun, mendengar, dan mengikuti kehendak-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami pada Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.